Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1.000 rebah
selalu sertaku, Kau selalu sertaku Tuhan, itu janjimu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau tetap Allahku. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan aku Tuhan, Kau selalu di sisiku. Kau Allahku, Kau penolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, Shalom keluarga CC, selamat pagi. Kita ada di hari Senin, tanggal 1 Juli 2024. Kita sudah melewati tanpa terasa setengah daripada tahun 2024. Di bulan Juli ini kita semua diberkati, dan bagaimana pembacaan Alkitab saudara, tetap semangat ya. Hari ini kita dalam pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja 1 sampai 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya percaya semua kita setia baca Alkitab sampai selesai di tahun ini, akan ada banyak hal baik yang akan kita alami. Ya, mungkin di bulan ini memang saya tahu ada begitu banyak pengeluaran keuangan yang dibutuhkan oleh jemaat. Ada anak-anak yang lulus dari TK masuk ke SD, dari SD masuk SMP, dan SMP masuk SMA, dan SMA dia kuliah. Dan saya berdoa agar Tuhan menolong kita semua, mencukupkan semua kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Saudara, sehingga semua anak-anak dapat bersekolah dengan baik, punya pendidikan yang terbaik, bahkan Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua melewati setengah tahun pertama di tahun ini. Tuhan sudah tolong kita dengan luar biasa, dan percayalah bahwa menghadapi 6 bulan kemudian, pertolongan Tuhan yang sama bahkan jauh lebih baik akan menolong kita semua. Saudara yang sakit sehat disembuhkan Tuhan, dan kita percaya selalu ada pertolongan, kasih sayang, dan cintanya Tuhan yang luar biasa di hidup kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita ada dalam pembacaan kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, perikopnya Elia naik ke surga. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Elia ini? Di ayat yang pertama dikatakan, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi diangkatnya Elia ke surga bukan permintaan Elia, bukan permohonan Elia, bukan ide rencana Elia, tapi itu memang kehendak Tuhan ya, karena Tuhan hendak menaikkan Elia. Itu ayatnya bilang begitu.
Lalu Elia berkata kepada Elisa, anak rohaninya ini, dikatakan demikian, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi kita lihat Elia menyuruh Elisa untuk berhenti di sini. Tinggalkan aku di sini karena kamu tinggal di sini aja, aku akan pergi. Tapi Elisa itu menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, dia katakan, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Di Gilgal dia bilang, aku tidak akan tinggalkan engkau Elia, aku akan ikut bersama-sama dengan engkau. Lalu Alkitab bilang, lalu pergilah mereka Betel, pindah tempat sampai di Betel. Nah, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata ke mereka padanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ternyata berita tentang Elia akan diangkat ke surga itu sudah heboh di kalangan para nabi. Lalu Elia ngomong pribadi kepada Elisa, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Dari Gilgal lalu dia ke Betel, dan sekarang di Betel dia bilang aku mau ke Yeriko gitu kan. Tapi jawab Elisa kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Jadi sepanjang perjalanan dari Gilgal mungkin sampai ke Betel sampai ke Yeriko, mungkin terjadi negosiasi, perdebatan gitu ya, pembicaraan, dan Elisa tetap ngotot dia akan ikut dengan Elia apapun keadaannya, apapun yang terjadi gitu ya, dia tidak membiarkan ditinggalkan oleh Elia, dia ngotot banget, dia terus mengejar Elisa. Lalu akhirnya di dalam ayat yang terus dikatakan di dalam ayat yang seterusnya di dalam ayat yang ke-6, saya lompat di ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini di Yeriko saja, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan, dikatakan. Aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Dia ulang perkataan yang sama. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu berjalanlah keduanya. Jadi sekali lagi sampai di Yeriko pun Elisa tidak menyerah. Kamu tinggal sini aja, aku mau ke sungai Yordan. Enggak, aku ikut gitu ya. Aku pokoknya ikut. Lalu kita lompat di ayat yang ke-9, dikatakan begini, dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian daripada rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar Elisa, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Dan ayat-ayat seterusnya menceritakan akhirnya Elisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Elia terangkat ke surga dan ada jubah yang ditinggalkan. Lalu akhirnya lewat jubah itulah terjadi banyak mujizat, bahkan Tuhan pakai Elisa melakukan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari Gilgal gitu ya ke Betel, Betel ke Yeriko, dari Yeriko sampai ke Yordan. Dan Elisa tidak menyerah. Dia terus mengejar. Makanya kita lihat orang yang tidak mudah menyerah ini akhirnya mendapatkan berkat 2 kali lipat. Dia dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih banyak mujizat yang terjadi pada zaman Elisa dibandingkan zaman Elia. Karena dia mendapatkan berkat 2 kali lipat. Itu kenapa? Karena memang dia betul-betul mengejar dengan luar biasa. Sebab itu Lukas 18 gitu ya, ayat yang pertama saya coba kasih lihat sama kita semua. Kitab Lukas pasal yang ke-18 dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, apa itu tidak jemu-jemu? Itu seperti yang dibuat oleh Elisa. Dari Gilgal disuruh tinggal di situ, dia nggak mau. Dia terus ikut sampai Betel. Dari Betel, kamu tinggal di sini aja. Saya mau ke Yeriko. Dia tetap pergi. Kamu di sini aja. Dia tetap ikut sampai ke
Sungai Yordan, dan akhirnya dia mengalami bagaimana doanya dijawab dengan luar biasa. Doa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita datang sama Tuhan, mari ambil sikap hati seperti seorang Elisa yang datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Semangat itu sangat dihargai oleh Tuhan. Ketekunan, kesetiaan, kesungguhan, sikap yang tidak menyerah itu, saya percaya itu akan menggerakkan hati Tuhan. Seperti menggerakkan hati daripada Elia, dorongan daripada Elisa, terus ngotot, terus minta, terus ikut. Dan akhirnya Elia mengabulkan apa yang diminta oleh Elisa. Nah, hal yang sama dapat terjadi buat hidup kita. Waktu kita tidak mudah menyerah, kita tetap berdoa sampai sesuatu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mungkin ada doa-doa saudara yang telah saudara doakan bertahun-tahun. Saya tahu itu nggak mudah buat saudara. Menunggu itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita. Kalau mungkin cuma 1-2 hari, oke lah. Tapi kalau menunggu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ada kala kita udah mulai lelah, bosan dan capek. Bahkan mungkin kita bisa saja menyerah karena terlalu lama, gitu, terlalu lama. Tapi rasanya kadang-kadang bukan terlalu lama, tapi kita terlalu sedikit berharap, gitu ya. Kita baru berdoa 1-2 hari, kita langsung berhenti berdoa. Tapi kita belajar dari sikap daripada seorang Elisa. Dia tidak jemu-jemu. Ditolak 1 kali, dia coba lagi. Ditolak lagi, dia coba. Sampai akhirnya dia mendapatkannya. Makanya dikatakan, mintalah akan kuberikan padamu, ketuklah maka pintu akan kubuka bagimu. Ada usaha dari kita juga. Mau dilihat ketekunan kita seperti apa. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan berkat untuk kita semua. Waktu dia berkata di kayu salib, sudah selesai, tetelestai. Kita adalah ahli warisnya, kita anaknya, kita anak kerajaannya, kita dibayar dengan lunas oleh kuasa darah Yesus. Arti kita anak, kita ahli waris, kita diberkati Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Hanya terkadang dibutuhkan satu kesetiaan, ketekunan, sikap yang tidak mudah menyerah, tidak jemu-jemu, datang sama Tuhan. Hari ini, kalau belum ada perubahan, hari ini, kalau belum ada jawaban sepertinya, hari ini, kalau belum ada yang berubah, bertambah, mari tetap berdoa. Jangan menyerah. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan membuka jalan. Sampai Tuhan menyatakan pemulihan. Sampai Tuhan buat mujizatnya dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa agar sepanjang bulan ini, dengan tidak jemu-jemu kita berdoa. Dengan tidak jemu-jemu kita baca Alkitab. Datang ibadah, datang sama Tuhan. Dan percaya ada mujizat, percaya ada pemulihan, percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, menolong, menjamah, mengubah hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pesan firman lewat kisah Elia dan Elisa. Kami dapat belajar untuk kami doa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin hari ini ada yang kami yang sudah mulai kecewa, patah semangat, mulai bimbang, ragu, bahkan mungkin sudah menyerah Tuhan. Kami udah gak mau berdoa lagi. Aku berdoa bangkitkan semangat kami, iman kami, pengharapan kami dalam Tuhan. Bahwa Tuhan dengan janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tahu sampai hari ini Engkau Tuhan yang melakukan mujizat. Engkau Tuhan yang masih menjawab doa. Engkau Tuhan yang buat perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Bersyukur buat semua jemaat Tuhan, tolong di sepanjang bulan Juli ini kami sehat, diberkati, aman dalam perlindungan Tuhan. Aku memberkati semua jemaat dari kids sampai senior, diberkati, sehat, tutup bungkus dan kuasa darah Yesus. Kami tolak maut, roh jahat, kami tolak kuasa kegelapan, kecelakaan, pencurian, orang-orang punya niat jahat. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami sehat, kami bahagia bersama dengan keluarga. Ada cinta dan kasih sayang Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga. Bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Untuk kesetiaan, untuk kebaikan, untuk kasih sayang dan cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di hidup kami. Bersyukur untuk kebaikan,
Bersyukur buat kemurahan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati semua jemaat dalam nama Yesus. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.